Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dr. Intan R. Silitonga, SPOGA MKes, dan selamat pagi kepada seluruh rekan teman saya yang berada di link Zoom meeting hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai imunologi pada kehamilan yang beranggotakan kelompok ada Yasinta Nurlia Sutrisno, ada Sania Sani Sapitri, Mutia Ramadhania, Sipa Saparina, Ayu Wahyuni, Kartika Rizkia Maharani, Kansa Hoirunisa, Mufida Ujiati Mariani, dan Diva Syakira. Baik, untuk yang pertama terdapat definisi mengenai dasar-dasar imunologi serta konsep dasar sistem imun manusia akan disampaikan oleh Saudara Yasinta. Kepada Saudara Yasinta dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada definisi dan konsep dasar imunologi. Apa sih itu imunologi? Imunologi dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perlindungan terhadap penyakit dan infeksi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, definisi imunologi mengalami perluasan menjadi suatu disiplin ilmu kedokteran atau kesehatan yang dalam perkembangannya berakar dari pencegahan dan pengobatan penyakit infeksi yang secara khusus mempelajari tentang sistem imunitas tubuh. Selanjutnya ada sistem imun manusia. Sistem imun manusia secara normal mempunyai kemampuan membedakan antara zat asing, yaitu non-sel, dari tubuh sendiri, yaitu sel. Namun, pada beberapa kondisi patologis, sistem imun tidak mampu membedakan keduanya, yaitu non-sel dan sel, sehingga sel-sel dalam sistem imun membentuk zat anti terhadap jaringan tubuhnya atau yang dikenal sebagai autoantibody. Baik, terima kasih kepada Saudara Yasinta. Untuk selanjutnya mengenai respon imun dan jenis imun akan disampaikan oleh Saudara Sania. Kepada Saudara Sania dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada respon imun. Respon imun ialah suatu respon dari semua komponen sistem imun secara bersama dan terkoordinasi untuk mengeliminasi antigen yang masuk ke dalam tubuh. Respon imun diawali dengan adanya pengenalan molekul antigen oleh komponen sistem imun melalui reseptor yang menstimulasi sistem saraf di dalam otak guna membangkitkan dan melakukan reaksi yang tepat guna mengeliminasi antigen tersebut. Jenis respon imun. Yang pertama, respon imun non-spesifik. Respon imun tersebut akan selalu sama seberapapun seringnya antigen tersebut masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, ada respon imun spesifik. Akan terjadi perubahan respon imun menjadi adekuat seiring dengan semakin seringnya antigen tersebut masuk ke dalam tubuh. Sasmito 2017. Baik, terima kasih kepada Saudara Sania. Untuk selanjutnya mengenai imunologi pada kehamilan akan disampaikan oleh Saudara Dipa. Kepada Saudara Dipa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, imunologi pada kehamilan. Imunitas tubuh penting untuk mendukung kehamilan dan pertumbuhan janin. Saat perlindungan tidak adekuat, khususnya pada infeksi keamanan ini, menjadi lemah. Infeksi pada saat kehamilan bisa mengganggu viabilitas janin, menurut Runtuh Kaku DKK 2021. Selanjutnya, selama kehamilan, adaptasi utama terjadi pada sistem kekebalan ibu untuk melindungi ibu dan calon bayinya dari patogen dan menghindari respon imun yang merugikan terhadap janin alogen. Baik, terima kasih kepada Saudara Dipa. Untuk selanjutnya mengenai imunologi dan reproduksi serta pengaruh apa langsungnya terjadinya kehamilan akan disampaikan oleh Saudara Aywa. Kepada Saudara Aywa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada imunologi dan reproduksi. Sistem imun dan reproduksi saling berkaitan pada berbagai tingkatan, mulai dari saat pembuahan sampai saat laktasi.
Peranan utama dari sistem imun adalah untuk memberikan perlindungan tubuh terhadap pengaruh benda asing dan hasil toksiknya. Untuk itu diperlukan kemampuan tubuh dalam membedakan antara self dan non-self antigen. Selanjutnya, tergantung apakah kelangsungan kehamilan. Yang pertama, ada sistem imun ibu tidak mengidentifikasi dan mendeteksi fetus sebagai benda asing. Yang kedua, tidak terjadi akumulasi sel efektor di tempat implantasi. Yang ketiga, mekanisme sel efektor ibu gagal menghancurkan fetus. Dan yang keempat, terciptanya suatu lingkungan yang melindungi dan aktif menekan sel efektor kekebalan spesifik maupun non-spesifik ibu oleh sel ibu sendiri maupun oleh sel fetus atau akibat interaksi keduanya. Baik, terima kasih kepada Saudara Aywa. Untuk selanjutnya terdapat adaptasi imunologi selama kehamilan dan perubahan sistem imunologi pada kehamilan akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian adaptasi imunologi selama kehamilan ini merupakan perkembangan bronkolis yang di tempat implantasi terdiri dari bagian dalam, yaitu suatu massa dengan perubahan bakal fetus, dan bagian luarnya itu berupa trophoblas yang akan menjadi plasenta di permukaan non-fetomaternal. Janingan fetus dan trophoblas ini tampak sebagai dua graf hasil pembuatan yang terpisah. Jadi agi fetus maupun agi trophoblas akan merangsang respon imun ibu. Kemudian apa sih perubahan yang terjadi pada sistem imunologi pada kehamilan? Nah, perubahan-perubahan yang terjadi yakni perubahan sistem imun selama kehamilan terjadi pada mukosa uterus atau diodera atau DH2 dan respon imun perifer, baik sel mediated immunity ataupun imun humoral. Nah, perubahan ini berperan untuk menjaga lingkungan mikrouterus dan melindungi ibu dari janin dari infeksi virus maupun patogen lainnya. Nah, selanjutnya untuk perubahan imun pada kehamilan dan perubahan pada komponen imun akan disampaikan oleh Saudara Mufida. Kepada Saudara Mufida dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi perubahan sistem imun pada kehamilan ini pastinya wanita hamil cenderung lebih rentan mengalami infeksi. Kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh perubahan fungsi cell mediated immunity, tapi bisa juga disebabkan oleh faktor lain seperti GDM atau gangguan depresi mayor. Oleh karena itu, infeksi harus segera dirawat dengan tepat agar tidak memperburuk kondisi ibu dan janin. Perubahan pada komponen sistem imun, komponen yang mengalami peningkatan adalah makrofag dan neutrofil. Keduanya merupakan bagian dari imunitas humoral yang efektif untuk menghadapi patogen ekstraseluler. Sedangkan komponen yang jumlahnya menurun adalah sel dendritik imatur atau IDC dan sel natural killer atau NK. Keduanya bersama-sama dengan sel T regulatory atau TREG yang meningkat berperan untuk menjaga kehamilan dan juga mengatur toleransi imunologis ibu untuk mencegah penolakan janin. Baik, terima kasih kepada Saudara Mufida. Untuk selanjutnya terdapat kelainan dan reaksi akan disampaikan oleh Saudara Tika. Kepada Saudara Tika dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada kelainan atau penyakit imunitas yang diperantarai pada kehamilan. Jarang dijumpai kelainan penyakit imunitas yang terjadi hanya pada kehamilan. Sebagai contoh, dapat ditemukan yang pertama reaksi inkompatibilitas faktor resus, yang kedua reaksi inkompatibilitas trombosit, yang ketiga teori preeklamsia berdasarkan reaksi imunitas, dan yang terakhir abortus berulang berdasarkan teori imunitas karena terdapat teori antibodi antifosfolipid. Yang selanjutnya ada reaksi imunologi yang terjadi akibat kehamilan. Yang pertama, penurunan reaksi imunitas seluler atau cell mediated, dan reaksi tiga, antibodinya, sehingga terjadi peningkatan pengeluaran imunoglobulin. Yang kedua, penurunan reaksi radang mengakibatkan
pengeluaran limfosit abnormal, perbandingan pengeluaran antara limfosit T dan B tidak tepat, yang terakhir peningkatan reaksi pengeluaran kompleks imun. Baik, terima kasih kepada Saudara Tika. Untuk selanjutnya, faktor yang berhubungan dengan imunitas ibu hamil akan disampaikan oleh Saudara Kansa. Kepada Saudara Kansa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yaitu di sini ada faktor yang berhubungan dengan imunitas ibu hamil, yaitu ada janin yang terjadi akibat pertemuan dua gamet yang berkelainan, yang satu dari pihak ayah dan yang satu dari pihak ibu, yang sebenarnya merupakan benda asing bagi ibunya, sehingga secara imunologis penolakan plasenta dan janin oleh sistem imunitas ibu merupakan keadaan yang seharusnya terjadi. Adanya suatu mekanisme imun, repression pada tubuh, yaitu suatu mekanisme tubuh yang menekan sistem imun atau menekan respon imun yang telah bangkit, dan juga karena adanya mekanisme blocking atau faktor yang disebabkan oleh suatu faktor plasma yang spesifik, maka antigen prenatal pada plasenta dan janin akan diblok sehingga kehamilan dapat berlangsung. Baik, terima kasih kepada Saudara Kansa. Kita mulai kepada materi terakhir kita, peran mengenai imunitas pada ibu hamil akan disampaikan oleh Saudara Mutia. Kepada Saudara Mutia, dipersilahkan. Baik, selanjutnya peran imunitas pada ibu hamil. Imunisasi pasif pada janin dapat terjadi melalui transfer antibodi atau sel imun dari ibu kepada janin atau neonatus. Hal ini dapat terjadi melalui imunitas maternal melalui plasenta dan imunitas maternal melalui kolostrum. Pada imunitas maternal melalui plasenta, terdapat antibodi dalam darah ibu yang merupakan proteksi pasif terhadap fetus. Lalu, antibodi IgG yang dapat berfungsi sebagai antitoksik, antivirus, dan antibakteri. Dan imunisasi aktif dari ibu akan memberikan proteksi pasif kepada fetus dan bayi. Sedangkan pada imunitas maternal melalui kolostrum, terdapat ASI yang mengandung berbagai komponen sistem imun. Beberapa di antaranya berupa enhancement growth factor atau peningkatan faktor pertumbuhan untuk bakteri yang diperlukan dalam usus, atau faktor yang justru dapat menghambat tumbuhnya kuman tertentu, misalnya lisozim, lactoferrin, interferon, makrofag, sel T, sel B, dan granulasit. Terima kasih kepada Saudara Mutia. Berikut merupakan referensi yang kami ambil mengenai materi perubahan sistem imunologi pada kehamilan. Saya cukupkan presentasi materi pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.